Kembali lagi ya kita di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran matematika. Nah, kita melanjutkan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita membahas yang bagian A, sifat pertukaran perkalian. Nah, hari ini kita membahas yang bagian B ya. Yang bagian B yaitu sifat pengelompokan perkalian. Nah, sifat pengelompokan perkalian ini lebih memudahkan kalian dalam mencari jawaban dari soal perkalian 3 bilangan. Nah, jadi anak-anak, untuk tayangannya seperti apa sih cara mencari jawabannya untuk sifat operasi hitung perkalian? Untuk tayangannya kalian juga bisa melihat tayangan yang berikut ini. Oke, itu tadi ya tayangan yang sudah kalian lihat ya tentang sifat operasi hitung perkalian. Nah, kalian bisa sambil memperhatikan di buku paket matematika kalian ya di halaman 47 ya. Ibu ulangi, kalian juga bisa sambil membuka buku paket matematika kalian halaman 47. Nah, di halaman 47 di sana ya bagian B, sifat pengelompokan perkalian. Jadi di sana ada kalimatnya di sampingnya ya, di samping gambarnya. Dari gambar terlihat bahwa 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan ya 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 24. Sifat tersebut dinamakan sifat pengelompokan ya. Sifat pengelompokan tidak mengubah hasil perkalian. Tidak mengubah hasil perkalian walaupun dia sudah dikelompokkan. Ya, contoh seperti yang ada di buku paket ya, halaman 47. Di sana terlihat ada sifat pengelompokan ya di dalam menjawab perkalian. Kalau dia soalnya begini. 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan, nah kalau dia sudah begini, jadi bisa juga dia dikelompokkan ulang lagi. Nah, jadi yang dikelompokkan itu adalah 4 dikali 3, jadi 2-nya di luar ya, di luar dalam kurung ya. Nah, kalau ini pengelompokannya adalah 2 dikali 4, nah kemudian baru dikali 3. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi, dia begini. 2 dikali, kemudian 4 dikali 3. Nah, gini ya, sama ya. Sebenarnya ini sama aja, hanya pengelompokannya yang berbeda. Kalau di sini yang dikelompokkan adalah 2 dikali 4 ya, kalau di sini 4 dikali 3. Nah, kemudian berapa hasilnya? Nah, berarti kalau dia sudah dibuat begini ya, 2-nya tetap 2 dikali. Nah, kemudian yang di dalam kurung ini kita cari hasilnya berapa? 4 dikali 3. Nah, untuk mencari hasil 4 dikali 3 ini
kamu juga bisa mencari jawabannya dengan menggunakan tabel perkalian. Bisa juga mencari jawabannya dengan cara penjumlahan berulang. Nah, misalkan 4 dikali 3, berarti 3-nya ini 4 kali, ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ini untuk 3 yang pertama. 1, 2, 3. Untuk 3 yang kedua. 1, 2, 3. 3 yang ketiga. 1, 2, 3. Berapa jumlahnya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti hasil dari 4 dikali 3 sama dengan 12. 12. Nah, kalau sudah begini, mari kita cari jawabannya. Berapakah 2 dikali 12 ini hasilnya? Nah, kalau menggunakan tabel perkalian, 2 dikali 12 kamu tidak bisa menemukan berapa hasil 2 dikali 12, karena kolomnya hanya sampai 10, kemudian garisnya juga sampai 10, jadi tidak sampai 12. Nah, bagaimana cara mencari jawabannya? Bisa juga dengan cara penjumlahan berulang. 2 kali 12, berarti 12-nya 2 kali. Nah, bisa dibuat dengan garis, ya, garis. Kita buat garisnya sampai 12 sebanyak 2 kali. Mari kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita buat lagi garis sebanyak 12 juga. Bisa buat begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama dengan berapa? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lanjut lagi menghitung yang di sebelahnya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti hasilnya adalah 24. Nah, kalau mau cari yang mudah caranya, 2 dikali 12 bisa kamu cari dengan cara bersusun pendek. Berarti 12-nya 2 kali 12. Nah, kerjakan dari satuannya dulu. 2 ditambah 2 hasilnya 4. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Berarti 12 ditambah 12 sama dengan 24. Itu adalah bentuk penjumlahan dari perkalian 2 dikali 12. Nah, berarti 2 dikali 12 ini bisa kamu cari dengan cara seperti ini, ya, dibuat garis-garisnya begini. Bisa juga dengan cara bersusun pendek seperti ini lebih mudah. Nah, berarti 2 dikali 12 hasilnya adalah 24. Walaupun dibalik pengelompokannya, ya, tetap hasilnya sama, karena pengelompokan ini tidak mengubah hasil atau tidak bisa mengubah hasil. Berapapun hasilnya tetap sama, walaupun yang dikelompokkan misalkan 2 dikali 4, ya, dalam kurung, kemudian baru di luarnya dikali 3, hasilnya tetap sama 24, ya, hasilnya tetap sama walaupun berbeda yang dikelompokkan, ya. Oke, selanjutnya kita membahas soal. Nah, di sini Ibu sudah membuat soalnya, ya. Ibu di sini sudah membuat soalnya. Jadi tugas kalian hanya mengisi titik-titik, ya, tidak mencari hasil, hanya mengisi titik-titiknya saja. Nah, kalau soalnya begini, 4 dikali 2 dalam kurung, ya, kemudian baru dikali 4 sama dengan. Nah, jadi pengelompokannya diubah lagi. 4-nya dia di luar,
Kemudian di dalam kurungnya angka berapa? Angka berapa di sini untuk mengisi titik-titik ini? Coba kembali lagi kamu lihat soalnya. 4 dikali 2. Mereka di dalam kurung ya, kemudian baru di luarnya dikali 4. Nah, kalau di sini adalah 4 dikali dalam kurung, berapakah angka di sini? Kamu bisa lihat dari soalnya. Kalau di sini sudah tertulis angka 4, berarti yang dikelompokkan di dalam kurung ini adalah angka 2 dan 4. Berarti di sini 2 dikali 4. Ya, paham ya kalau misalkan bentuk soalnya seperti ini. Kalau di sini sudah ditulis 4, berarti di dalam kurungnya ini adalah dari sini dia 2 dikali 4 ini. Ya, paham ya? Nah, kalau soalnya begini, titik-titik dikali 2, kemudian dikali 4 sama dengan. Nah, untuk mengisi sama dengannya ini, berapakah dia di situ? Misalkan di sini jawabannya ya. Misalkan 5 dikali 2 dikali 4. Nah, berapakah titik-titiknya di sini? Angka berapa dia seharusnya di sini? Kalau dia di sini setelah sama dengan sudah ada angkanya ya. Ada angka 5 dikali 2 dikali 4. Berarti ini pengelompokannya ya. Nah, kalau di sini ada titik-titik berarti tidak ada angkanya. Berapakah angka di sini? Kamu lihat di sini. 5 dikali dalam kurung 2 dikali 4. Berarti titik-titiknya di sini adalah angka 5. Nah, angka 5 dia di situ. Ya, jadi kalau soalnya seperti ini bentuknya, ini kamu hanya mengisi titik-titiknya saja, tidak mencari hasilnya. Nah, oleh sebab itu harus baca perintah soalnya baik-baik ya. Nah, kalau hanya ada titik-titik begini tidak diminta hasilnya, berarti kamu hanya diminta untuk mengisi titik-titiknya saja, tidak mencari dengan hasilnya. Ya, paham ya anak-anak? Oke, kalau sudah paham cara pengelompokan sifat perkalian, ya sifat pengelompokan perkalian, jadi dia walaupun apa saja yang dikelompokkan ya dari soal-soalnya ini tidak akan mengubah hasilnya. Contohnya saja seperti ini, 4 dikali 2, kemudian baru dikalikan 4 lagi, lalu sama dengan 4 dikali, pengelompokannya berubah lagi, 2 dikali 4. Itu hasilnya tetap sama walaupun yang dikelompokkan berbeda ya, tetap hasilnya sama. Nah, kalau dia seperti ini soalnya ada titik-titik begini, misalkan perintah soalnya adalah isilah titik-titik dengan menggunakan sifat pengelompokan. Berarti kamu hanya mengisi titik-titiknya saja. Lain halnya kalau misalkan perintah soalnya adalah isilah titik-titik dengan menggunakan sifat pengelompokan dan carilah hasilnya. Nah, boleh kamu membuat sifat pengelompokannya kemudian mencari hasilnya berapa. Paham ya? Oke, baiklah anak-anak. Untuk selanjutnya Ibu akan kasih kalian soal latihan. Ya, Ibu akan kasih kalian soal latihan. Nah, soal latihannya seperti apa? Ada 5 soal latihan ya. Kalian bisa lihat yang berikut ini. Oke anak-anak, sekian dulu ya untuk pelajaran matematika kita hari ini ya, tentang sifat pengelompokan perkalian. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti ya, dengan bantuan tayangan yang tadi juga ya. Semoga kalian mudah paham, mudah mengerti, dan kalau misalkan masih belum paham
di rumah kalian bisa bertanya dengan orang tua kalian ya, atau bisa juga diulang lagi video ini ya. Oke, sekian dulu ya pelajaran matematika kita hari ini. Seperti biasa, karena di awal tadi sudah kita buka dengan doa, di akhir kita tutup lagi dengan doa. Marilah anak-anak, silakan mengambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah membimbing pembelajaran kami, menuntun pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Semoga apa yang sudah kami pelajari bersama bisa berguna dan bermanfaat, serta bisa kami tiru dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di sorga, inilah doa kami ya Bapa, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, baiklah, itu tadi ya, kita sudah selesai berdoa dan kita juga sudah selesai ya mempelajari pelajaran matematika untuk hari ini. Sekian dulu ya untuk pelajaran matematika kita. Kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi di hari Selasa ya. Di hari Selasa kita masih bertemu lagi di pelajaran matematika. Oke ya, salam sehat untuk kita semua, tetap semangat. Sampai jumpa.